Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon izin, eh, saya Rizky Milenio Jagantina akan mempresentasikan mengenai proposal dari mata kuliah Metode Penelitian Akuntansi yang berjudul Analisis Pengaruh Kenaikan Tarif Cukai, Pajak Rokok, dan Peredaran Rokok Ilegal terhadap Laba Perusahaan dari PT Gudang Garam. Selanjutnya, latar belakang dari proposal ini, kenapa saya memilih judul ini adalah seperti yang kita ketahui bahwa angka prevalensi merokok di Indonesia itu sangat tinggi, yaitu sekitar 67,4%. Ini kurang lebih 2/3 dari penduduk Indonesia. Nah, mayoritas perokok Indonesia itu persentase tertingginya itu berasal dari kalangan terbawah menurut Atlas Tembakau Indonesia tahun 2020. Nah, selanjutnya pemerintah itu untuk mengatasi prevalensi yang tinggi ini, konsumsi yang tinggi dari rokok ini, pemerintah mempunyai instrumen yaitu cukai dan pajak rokok. Nah, pemerintah mengatur tarif cukai menyebabkan harga rokok itu semakin tinggi, sehingga mengingat eh, persentase perokok tadi banyak dari kalangan terbawah, otomatis daya beli mereka menurun. Jadi, mereka tentu mencari substitusi dari rokok legal, yaitu rokok ilegal. Dan juga industri hasil tembakau ini mempunyai peran penting secara ekonomi, walaupun berdampak negatif bagi kesehatan. Kenapa? Karena hasil tembakau, cukai hasil tembakau ini salah satu penyumbang penerimaan negara yang cukup besar. Nah, instrumen cukai tadi yang tiap tahun diatur pemerintah yang dinaikkan memang bertujuan menekan konsumsi, tapi berdampak pada laba perusahaan dan juga mendorong adanya peredaran rokok ilegal. Kenapa dipilih gudang garam? Seperti yang kita ketahui, gudang garam merupakan salah satu objek perusahaan rokok yang besar ya, bersifat nasional dan juga menjadi terkena dampak dari kebijakan fiskal yang dapat dilihat dari harga sahamnya saat ini yang cenderung menurun ya, terkoreksi. Lalu rumusan masalahnya ialah yang pertama, apakah tarif cukai berpengaruh terhadap laba PT Gudang Garam? Yang kedua, apakah pajak rokok berpengaruh terhadap laba dari PT Gudang Garam? Dan yang ketiga, apakah peredaran rokok ilegal berdampak pada laba dari PT Gudang Garam? Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari tarif cukai, pajak rokok, dan juga peredaran rokok ilegal terhadap laba dari PT Gudang Garam. Manfaat penelitian ialah yang pertama untuk akademisi, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi, dapat dijadikan referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor apa saja yang mempengaruhi laba perusahaan rokok khususnya gudang garam. Selanjutnya, penelitian ini juga dapat dimanfaatkan oleh manajer perusahaan yaitu sebagai eh, untuk pengambilan keputusan dari manajer perusahaan bagaimana cara meningkatkan laba perusahaan seiring dengan harusnya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan khususnya cukai. Selanjutnya dari sisi investor ini juga dapat menjadi bahan analisa bagi investor sebelum melakukan investasi ke perusahaan rokok, melihat bagaimana kebijakan cukai dan juga laba dari perusahaan rokok. Saya bagi mahasiswa tentunya ini menjadi pengetahuan baru ya buat mahasiswa bagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dari laba perusahaan PT Gudang Garam. Nah, bagi pemerintah juga ini menjadi referensi dan juga menjadi eh, salah satu referensi juga bagi pemerintah dalam menetapkan tarif cukai ya, sehingga bagaimana pemerintah dapat mengoptimalkan dalam menekan konsumsi sekaligus tetap mempertahankan penerimaan negara dari cukai. Jadi dalam penelitian ini kita menggunakan beberapa teori
Salah satu yang pertama ada teori ekonomi, di mana di sini ada teori permintaan dan penawaran. Jadi, eh, cukai dapat meningkatkan harga dari rokok tersebut. Ketika harga rokok naik, tentu permintaan akan turun. Nah, namun seperti yang kita ketahui, rokok ini sebenarnya bersifat inelastis ya. Inelastis ini ketika ada perubahan harga, ya konsumsi tetap stabil sebenarnya. Namun di sini kita tidak bisa memungkiri juga bahwa konsumsi di sini masyarakat itu tidak hanya konsumsi terhadap rokok legal, tapi rokok ilegal juga. Karena dari hukum permintaan dan penawaran tadi, ketika harga rokok legal naik, itu cenderung permintaan terhadap substitusinya akan naik. Salah satu substitusi dari sini adalah rokok ilegal. Karena penurunan daya beli dari masyarakat, akhirnya masyarakat cenderung mencari barang yang murah. Dari teori biaya produksi juga kenaikan cukai tentu meningkatkan biaya biaya dalam produksi, sehingga dapat menekan laba. Dari teori kebijakan fiskal, kita juga tahu bahwa pemerintah harus berhati-hati dalam menetapkan cukai, karena cukai itu adalah salah satu sumber penerimaan negara. Kita tahu dari kurva Laffer bahwa semakin tinggi pajak yang diterapkan, malah, malah penerimaan negara itu semakin turun. Oleh karena itu, pemerintah harus dapat membuat kebijakan, dapat menetapkan tarif yang harus tepat, sehingga tujuan dari mengatur konsumsi dan peningkatan penerimaan negara itu seimbang. Dari proposal ini terdapat tiga penelitian terdahulu, yaitu dari penelitian Rizka Septi Aryani beserta dan kawan-kawan mengenai pengaruh kenaikan cukai terhadap kinerja keuangan dan resistance finance PT Gudang Garam. Ditemukan bahwa kenaikan cukai signifikan menurunkan laba bersih perusahaan serta memperburuk indikator resistance finance. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan daya beli masyarakat yang tidak mampu mengimbangi kenaikan harga jual akibat beban cukai. Dari penelitian Gunardi et al. Juga bahwa pengaruh kebijakan cukai terhadap kinerja keuangan dan harga saham perusahaan rokok di Indonesia ditemukan bahwa kenaikan cukai secara signifikan menurunkan profitabilitas dan menimbulkan reaksi negatif dari investor di pasar modal. Jadi rata-rata investor menilai bahwa kenaikan cukai ini menjadi sentimen negatif sehingga dapat mengoreksi dari harga saham perusahaan rokok. Dari penelitian JIMO juga, dampak kenaikan cukai rokok terhadap laba PT Gudang Garam ditemukan bahwa beban cukai yang tinggi menekan margin laba kotor dan berdampak langsung pada laba bersih perusahaan. Dari ketiga penelitian ini, kami menemukan novelty bahwa kami dapat menggunakan variabel lain selain cukai, yaitu adanya pajak rokok dan peredaran rokok ilegal dalam mempengaruhi laba bersih perusahaan. Metode dan teknik penelitian yang kami gunakan yaitu jenis dari metodenya yaitu menggunakan jenis kuantitatif, korelasional dan regresif. Yaitu di sini kita akan menguji hubungan dan pengaruh dari cukai, pajak rokok dan peredaran rokok ilegal. Jadi di sini kita menguji apakah ada hubungan antara variabel independen dan dependen, dan selanjutnya kita menguji seberapa besar pengaruhnya. Lalu data yang kami gunakan yaitu menggunakan data sekunder dan juga sampel data yaitu purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan tujuan tertentu. Data sekunder yang digunakan adalah laporan keuangan dari PT Gudang Garam, lalu data peredaran rokok ilegal, lalu data tarif cukai dan pajak rokok. Dari periode data ini kami ambil yaitu laporan keuangan PT Gudang Garam dan juga data tarif, cukai, dan pajak rokok dari tahun 2019 sampai 2024. Mengapa kami ambil di 6 tahun ini? Karena kami melihat bahwa dalam 6 tahun ini terjadi beberapa kali perubahan tarif cukai. Selanjutnya, teknik penelitian kami menggunakan analisis regresi data panel menggunakan Excel dan Stata. Pengujian analisis statistik deskriptif data panel, pengujian asumsi klasik, pengujian persama regresi data panel, pengujian koefisien determinasi R, dan pengujian F dalam memperoleh hasil yang diinginkan.
Dalam penelitian ini kami memiliki batasan yaitu penelitian hanya mencakup periode tahun 2019 hingga 2024 seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di fase ini yang merupakan fase terjadinya perubahan kenaikan cukai ya. Selanjutnya variabel bebas yang diteliti adalah tarif cukai, pajak rokok, dan peredaran rokok ilegal. Jadi di sini kami hanya melihat tiga variabel ini yang mempengaruhi laba. Walaupun sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi laba perusahaan. Dan objeknya terbatas, kami hanya memilih Gudang Garam sebagai perusahaan rokok nasional. Dari kerangka pemikiran dapat dilihat bahwa variabel bebas di sini yaitu tarif cukai, pajak rokok, dan peredaran rokok ilegal, di mana proses intermediasinya yaitu tarif cukai dan pajak rokok itu menyebabkan kenaikan harga jual rokok, sehingga menurunkan daya beli konsumen dan penurunan volume penjualan rokok legal, sehingga mempengaruhi variabel terikat yaitu laba dari PT Gudang Garam. Nah, di sini terdapat variabel bebas peredaran rokok ilegal yang meningkatkan permintaan rokok ilegal sehingga mengakibatkan pergeseran atau substitusi permintaan dari rokok legal ke rokok ilegal sehingga menekan laba PT Gudang Garam. Kami menyusun hipotesis di sini ada tiga, yaitu hipotesis pertama H1 yaitu kenaikan tarif cukai berpengaruh signifikan terhadap laba PT Gudang Garam. H01 yaitu kenaikan tarif cukai tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT Gudang Garam. Yang kedua yaitu H2 pajak rokok berpengaruh signifikan terhadap laba PT Gudang Garam. H02 yaitu pajak rokok tidak berpengaruh signifikan terhadap laba PT Gudang Garam. Yang ketiga, H3 yaitu peredaran rokok ilegal berpengaruh signifikan terhadap laba PT Gudang Garam. Dan H03 peredaran rokok ilegal tidak berpengaruh signifikan terhadap laba. Mungkin sekian presentasi dari saya mengenai proposal analisis kenaikan cukai, pajak rokok, dan peredaran rokok ilegal terhadap laba perusahaan PT Gudang Garam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.